Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alam Syalfarisi, NIRM 04.1.17.0906, mahasiswa Polbangtan Bogor. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi laporan teknik pengolahan tanah di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Mengapa kita harus melakukan pengolahan tanah? Tanah, sebagai media tumbuh tanaman, memiliki fungsi yang cukup penting bagi tanaman. Di antaranya, sebagai sumber hara tanaman, sumber air tanaman, tempat tumbuh, dan berkembangnya tanaman. Agar tanah dapat berfungsi secara optimal, sebagai media tumbuh tanaman, maka harus dilakukan pengolahan tanah. Pengolahan tanah merupakan kegiatan yang harus dilakukan karena dengan pengolahan tanah, akar tanaman dapat berkembang dengan baik dan absorpsi hara oleh tanaman berada dalam kondisi yang optimal. Apa tujuan dari pengolahan tanah? Pengolahan tanah Tujuan dilakukan pengolahan tanah adalah memperbaiki aerasi dan drainase, menghilangkan kemasaman tanah, mencampur bahan organik dengan tanah, mengurangi erosi tanah, menyiapkan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman, dan mengendalikan serangan OPT. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai Januari 2021. Lokasi praktikum bertempat di lahan pertanian kelompok tani Agrosegar Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Alat bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah laptop, dan yang kedua ada kamera untuk mendokumentasikan kegiatan observasi. Cara kerja yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan dan mempraktikkan langsung pengolahan lahan di lahan yang sedang digarap oleh petani. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara langsung kepada petani terkait pengolahan tanah yang menggunakan teknik pengolahan mekanik atau konvensional dengan teknologi traktor atau kultivator. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Pengolahan tanah di kelompok tani Agrosegar Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur memiliki teknis pengolahan tanah yang menggunakan traktor atau kultivator. Hal tersebut bertujuan agar traktor mudah dibawa dan dapat menjangkau lahan yang berlereng. Selain itu, tak jarang petani di sekitar lokasi praktikum menggunakan cangkul dan alat mekanis konvensional lainnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa petani telah memiliki umur yang melewati masa produktifnya, lebih dari 60 tahun, sehingga mereka kurang mampu menggunakan traktor. Para petani di lokasi praktikum ini juga telah melaksanakan tindakan konservasi lahan, di mana mereka menggunakan sistem pengolahan tanah yang outputnya membuat bedengan yang memotong kontur lahan, membuat teras ring, menanam tanaman pagar, dan sebagainya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam pemilihan teknik pengolahan tanah yang menggunakan kultivator atau cangkul, salah satunya yaitu lokasi praktikum ini memiliki karakteristik daerah dataran tinggi dengan suhu dingin disertai curah hujan yang cukup tinggi di musim hujan. Selain itu, kontur tanah yang terdapat di lokasi praktikum cenderung berlereng. Hal tersebut berakibat tanah di sini menjadi rawan erosi atau tanah longsor. Dampak yang akan terjadi selanjutnya adalah menurunnya kualitas tanah karena terkikisnya zat hara yang terdapat di dalam tanah. Berdasarkan hal tersebut, para petani di lokasi praktikum mencari cara untuk mencegah erosi tersebut terjadi. Para petani melakukan pengolahan tanah minimum dengan metode olah tanah minimum dengan jadwal pengolahan tanah sekitar 6 bulan sekali. Dengan begitu, petani dapat mengurangi ongkos produksi sekaligus menjaga kontur tanah agar tidak terjadi erosi. Kemudian, penulis juga meneliti tentang perbandingan kebutuhan biaya pengolahan tanah secara konvensional atau menggunakan cangkul dengan menggunakan traktor. Kebutuhan kerja untuk pengolahan lahan untuk luasan 2000 meter secara mekanik atau menggunakan cangkul yaitu sebagai berikut. Tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 4 orang. Biasanya, dalam pengolahan lahan secara mekanik memerlukan waktu 10 hari pengerjaan. Biaya 1 hari kerja orang yaitu 35.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan yaitu Rp1.400.000. Kebutuhan tenaga kerja untuk pengolahan lahan dengan menggunakan alsintan yaitu sebagai berikut. Biaya sewa alat ditambah tenaga kerja untuk luas 2000 meter yaitu 600.000. Biaya bahan bakar yang diperlukan yaitu 100.000. Pengerjaan dilakukan selama 2 hari, maka total biaya yang diperlukan ialah Rp700.000. Berdasarkan perhitungan tadi, maka biaya pengolahan tanah secara konvensional memiliki waktu pengerjaan yang lebih lama serta biaya yang lebih besar daripada pengolahan tanah menggunakan kultivator. Maka dari itu, pengolahan tanah menggunakan kultivator banyak dipakai oleh petani di daerah praktikum.
Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.